Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman. Oke guys, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu yang berkomentar di YouTube saya, yaitu apa sih pekerjaan scaffolding, dan misalkan berangkat pagi pulang malam itu dihitung jam kerja atau tidak gitu. Itu kemarin ada yang nanya seperti itu. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian subscribe dulu, like, dan komentar jika ada pertanyaan seputar Jepang, bidang magang ke Jepang, LPK magang ke Jepang, dan yang lain sebagainya. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, yang pertama saya akan menjawab apa sih pekerjaan saya. Saya kan bidangnya scaffolding ya di Jepang ini. Nah, pekerjaan scaffolding itu apa aja gitu kan? Mungkin buat teman-teman pemula dijelaskan juga ya, mungkin tahu dan mungkin ada yang nggak tahu gitu ya, ada yang nggak mudeng. Oke, yang pertama ya udah jelas. Yang pertama adalah bongkar dan kumitate. Kumitate adalah ngerakit gitu ya. Bongkar dan ngerakit itu udah menjadi pekerjaan pokok seorang pegawai scaffolding gitu ya, pekerja scaffolding gitu ya. Jadi saya jelaskan lagi, misalkan kita mau membangun rumah ya, butuh scaffolding. Ibaratnya di Indonesia ada waku gitu ya. Kalau di kampung saya masih memakai bambu, misalkan mau masang bata ya kan, nggak nyampe atas gitu ya, nggak nyampe atas. Nah, kita butuh bancikan kan, alat bantu supaya nyampe atas. Misalkan bangun rumah nyampe lantai 2 kan nggak mungkin kan dari bawah itu kan. Nah, di Jepang itu dibutuhkan scaffolding. Di Indonesia juga ada ya scaffoldingnya waku. Misalkan bangun swalayan, mall, dan yang lain sebagainya. Nah, kerjanya udah pasti ngerakit ya kan, rumah baru ataupun renovasi ya kan, ngerakit ya. Nanti saya akan kasih gambarnya, walaupun ya saya itu hanya berbagi cerita ya, karena tidak boleh di video. Pekerjaan di sini tuh nggak boleh di video, diambil foto buat di upload di YouTube itu nggak boleh. Jadi hanya bisa bercerita ya, ngerakit. Terus bongkar, misalkan ya pembangunan rumah udah selesai ya, kerjaan saya ya bongkar gitu kalau sudah selesai gitu, entah itu renovasi ataupun rumah baru. Itu ya seperti itu ya satu. Yang kedua, bahwasanya di ngerakit ini ya kan, ngerakit pasti ada persiapan barangnya itu apa aja yang mau dipakai, prosesnya. Yang ketiga adalah saya adalah nata di truk. Misalkan ya hari besok itu jadwalnya ngerakit ya, ngerakit apa aja yang dibutuhkan, pijakannya berapa, terus tiangnya apa aja, PX nya apa berapa gitu kan. Itu perlu dipersiapkan hari sebelumnya ya. Paham sampai sini ya? Mempersiapkan barang yang mau dipakai besoknya gitu. Itu kalau sudah pulang. Yang ketiga, pekerjaan scaffolding ini di Jepang ya, kalau misalkan kita bongkar ya, kita kalau sudah selesai bongkar ya nata gitu, nata ngusung baratnya ngangkutin, tata di truk gitu. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah dibongkar ya ditata lagi ke truk itu, bawa pulang itu seperti itu. Yang kelima ya, pekerjaan scaffolding, misalkan rumah baru ya, rumah baru itu kan belum ada atapnya ya. Nah, di atap itu kadang-kadang membutuhkan scaffolding gitu. Di balkon membutuhkan scaffolding supaya tidak jatuh, supaya pada saat ngecat ataupun masang kayunya gitu, karena rumah di Jepang itu kayu ya, supaya nyampe dipasanglah scaffolding. Itu seperti itu, namanya nikote. Jadi kalau ada pekerjaan di atas atap ya butuh scaffolding, yaitu dirakit sedikit tapi
Yang keenam, pekerjaan scaffolding yang lain adalah misalkan ya mau masang plafon atau ngecat yang di dalam rumah itu, kita membutuhkan scaffolding, otomatis masang itu juga. Ya ukurannya kecil, kadang ada yang gede gitu. Scaffolding dalam rumah gitu ya. Misalkan masang plafon, masang lampu nggak nyampe, butuh scaffolding dipasang di dalam rumah, itu seperti itu. Yang ketujuh, kalau misalkan kita membangun rumah baru ya, di Jepang ini ada batas pagarnya ya, batas pagar. Misalkan ini tanah orang, ini yang mau dibangun ya, bangun rumah baru ya. Nah, di tanah sekelilingan itu yang mau dibangun rumah barunya ya, butuh pagar gitu, pagar pengaman, pembatas ibaratnya. Nah, itu kadang-kadang masang itu juga, masang pagar di sekitaran rumah yang akan dibangun. Itu seperti itu ya. Yang selanjutnya ada sito sama neto. Nih seperti ini, nanti ntar saya ini gambarannya. Sudah pernah saya bikin video suka duka magang di Jepang bidang scaffolding ya, konstruksi gitu. Jadi misalkan scaffolding sudah berdiri ya kan, ada bahan yang perlu dipasang, yaitu sito atau neto. Tujuannya untuk apa? Misalkan tukangnya ini, tukang yang mau bikin rumah ngecat, supaya catnya itu nggak keluar gitu ya, itu perlu sito. Itu seperti itu, supaya nggak ke tetangga gitu ibaratnya. Catnya ngecat kan pakai semprot ada gitu kan, disemprot semprot supaya nggak keluar gitu, keluar ngotorin rumah orang, tembok orang ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu masang itu ya. Kadang-kadang ada yang sudah selesai masang scaffolding langsung dipasang sito ya, digulung ya, itu ada. Kadang-kadang yang sudah berdiri, rumahnya berdiri doang nih, temboknya belum digarap, baru masang juga ada. Itu pekerjaan kita itu seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua adalah berangkat pagi. Saya berangkat paling pagi itu jam 6 ya, jam 6 lebih lah, jam 6.10 pagi ya, jam 6 lebih 10 kan pagi banget kan. Kalau musim dingin sekarang masih gelap gitu ibaratnya, di Indonesia jam 5 lah ibaratnya. Itu seperti itu, paling gasik jam 6.10. Nah, pulangnya nyampe jam berapa, ada yang nanyakan. Ya tergantung, kalau misalkan selesainya cepet ya pulang cepet, jam 5, jam 6 pulang gitu. Terus kalau misalkan pulang lambat itu jam 8. Saya paling lambat itu pulang jam 9 malam, itu lagi sibuk. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Tetap dihitung kerja ya, walaupun di jam kerja jam di tanda tangan kontrak itu adalah jam 8:30 sampai jam 5:30. Itu jam kerja kita ya. Misalkan lagi sibuk, nggak mungkin dong kita 8:30 baru kerja gitu, nggak mungkin kan. Jadi ada prepare loh. Jadi untuk perjalanan dari perusahaan ke tempat tujuan yang mau kita kerja itu kan butuh waktu setengah jam, sejam gitu kan, 40 menit atau berapa menit kan. Jadi butuh waktu. Nah, perjalanan dari mana perusahaan ke tempat kerja yang mau kita rakit ataupun yang mau kita bongkar scaffoldingnya, itu tidak dihitung kerja guys ya, nggak dihitung kerja. Jadi kerjanya itu dihitung ya setelah kita melakukan pekerjaan di suatu tempat itu gitu. Misalkan kerjaan kita ngerakit, ya udah dari mulai start ngerakit sampai dengan selesai, yaitu kerjaan kita, jamnya itu dihitungnya, yang dibayar itu seperti itu. Jadi kalau misalkan perjalanan ke tempat kerja ataupun dari satu tempat kerja yang satu ke yang lain itu berpindah-pindah, itu nggak dihitung. Paham ya nyampe sini? Jadi misalkan berangkat jam 6.10, nyampe tempat kerja jam 7, yaitu dari jam 7 itu kita dihitung kerjanya.
itu seperti itu, paham ya. Terus pulang malam ya, pulang malam nyampe jam 9 juga sama. Jadi sudah nyampe di perusahaan, terus siap-siap buat besoknya ya. Buat besok itu kerjaan misalkan ngerakit, ya kita nyiapin ngerakit apa bahan-bahannya itu apa saja disiapin. Itu jam kerja itu jadinya lembur ya. Kalau misalnya nyampe jam 9 lumayan lah ya, lumayan. Nyampe gaji 17 mang ya, sekitar 22 juta lebih gitu ya. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Budayakan nyimak terus bertanya. Yang nggak ada di video, misalnya ada pertanyaan ya boleh nanya, tapi ada di video belum nyimak bertanya, itu aduh yang bikin males gitu itu ya. Oke, terima kasih yang sudah mau nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Channel ini adalah tempatnya informasi, hiburan tentang Jepang, LPK Jepang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.